Shalom, salam sukacita dan salam sehat selalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam Sapaan Majelis GKJ Sumber Surakarta, Jumat tanggal 15 Mei 2020. Sebelum bersama-sama kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh Allah Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan menyatakan kasih-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu dan merenungkan akan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami bersama-sama siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionari kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 24. Mazmur tanggapan dari Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan ayat 20, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 17. Saat ini kita hanya akan membaca bacaan Injil saja, bagian dari bacaan Injil Yohanes 15 ayat yang ke-12. Yohanes 15 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tema sapaan saat ini adalah mengasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam perjamuan Paskah terakhir, Tuhan Yesus secara fisik pasti sudah sangat lelah. Minggu itu adalah minggu yang sangat panjang dan hari itu sudah larut malam. Tuhan Yesus baru saja menyelesaikan makan Paskah dan pembasuhan kaki murid-muridnya di ruang atas. Sementara itu salah satu muridnya, Yudas Iskariot, telah jatuh ke dalam kegelapan dosa dan hatinya dipenuhi dengan pengkhianatan. Tuhan Yesus juga tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap, dan bahkan kurang dari 24 jam dia akan diadili, dicemooh, diludahi, disiksa, dan akhirnya dihukum mati di atas kayu salib. Namun di sisi yang lain, masih ada banyak hal yang harus Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya. Meskipun penderitaan yang akan dijalani terus membayangi Tuhan Yesus, dia tetap rela mengorbankan kepentingannya demi mengajar para murid-muridnya. Banyak yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya, dan dia memulainya dengan pembicaraan tentang kasih. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dan ayat ini diulang di dalam nats kita tadi. Yohanes 15 ayat 12, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Soal yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil ini Tuhan Yesus hendak memberikan suatu perintah baru untuk saling mengasihi. Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga setiap kita yang hidup dalam kasih Allah pasti meyakini dan mensyukuri bahwa kasih Allah itu sudah diterima dan dialami dalam hidupnya. Untuk itu, kita juga dituntut untuk meneladani kasih Allah tersebut dengan mengasihi Tuhan Allah dan sesama kita. Memang, melakukan kasih tidak segampang yang kita bayangkan dan tidak semudah yang kita ucapkan.
Melakukan kasih butuh hati yang tulus. Melakukan kasih butuh pengorbanan yang luar biasa. Tuhan Yesus mengajarkan kasih yang sejati, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang agape. Kasih sejati inilah yang menjadi sifat inti dari Allah, karena Allah adalah sang kasih itu sendiri. Kasih sejati bukan hanya berasal dari perasaan, melainkan kehendak untuk dinyatakan dan dilakukan. Dengan mengasihi sesama berarti kita mentaati perintah Tuhan demi kebaikan dan mengupayakan berkat bagi sesama. Sikap inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah zaman dan situasi seperti sekarang ini, kecenderungan manusia untuk hidup egois, mementingkan diri sendiri, mau menang sendiri, tidak mempedulikan orang lain, ini kita rasakan sangat dominan. Melalui media massa dan mungkin media sosial kita tahu berita, banyak mengenal berita yang menyoroti tentang korupsi, tindak kekerasan, pembunuhan, ketidakadilan dan sebagainya. Dari situ kita bisa melihat bahwa pada saat ini kebanyakan orang telah kehilangan hati nurani untuk berbuat baik dan untuk mengasihi sesamanya. Kondisi seperti ini adalah kenyataan yang kita hadapi di depan mata kita. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita melihat dan mendengar banyak pencurian, banyak perampokan, banyak penjamretan yang semakin meningkat. Yang intinya adalah semakin banyak orang yang hanya mementingkan kebutuhan dan kepentingannya sendiri tanpa memedulikan kebutuhan dan kepentingan orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, bagaimanakah kasih itu dapat kita wujudkan dalam kondisi dunia yang seperti ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dan tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan mengasihi kita sehingga kita pun juga harus mengasihi Tuhan dan sesama kita. Allah mengaruniakan Roh-Nya yang kudus untuk memampukan kita dalam melakukan kasih tersebut. Bahkan kalau kita lihat di dalam perikop kita ini, Yohanes 15 ayat 12-17, setidaknya ada 3 hal berkat yang Tuhan Yesus nyatakan dan akan diberikan pada kita kalau kita melakukan kasih-Nya. Yang pertama, kamu akan menjadi saksi, kamu akan menjadi sahabatku, bukan lagi hamba. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus menjadi sahabat kita karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita akan menjadi sahabatnya bila kita melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu saling mengasihi. Sebagai sahabat Kristus, kita senantiasa dapat menikmati kehadirannya dalam kondisi kehidupan kita, kondisi apapun. Baik itu kita dalam kondisi senang, kondisi pahit, kondisi manis, kondisi tidak mengenakan, kondisi yang sukses ataupun mungkin kegagalan. Tuhan Yesus senantiasa hadir, menyertai, menghibur, menolong, menguatkan, dan bahkan memelihara kehidupan kita. Karena Dialah sahabat sejati bagi kita. Yang kedua, kita dipanggil untuk melayani Dia seperti dalam ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Artinya, di dalam keterbatasan kita, dalam ketidaksempurnaan kita, kita dipilih, ditetapkan, dan bahkan dilayakkan serta dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk melakukan perintah-Nya. Menjadi saksi bagi kabar baik dan kabar keselamatan. Dan juga menjadi saksi untuk menghasilkan buah yang baik. Yang ketiga,
kita akan diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus mempercayakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan mendapat kebahagiaan apabila kita dapat membahagiakan orang lain dengan mengasihi mereka. Dan kita akan menyengsarakan orang lain atau menyengsarakan diri sendiri, kita sendiri, jikalau kita merasa menyengsarakan orang lain. Secara tidak sadar, ketika kita menyengsarakan orang lain, kita akan menyengsarakan diri kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap hidup di dalam kasih Allah dan tetap berusaha menjadi pelaku kasih dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dengan demikian, kita akan senantiasa merasakan berkat penyertaan Tuhan dan berkat sukacita yang dari Tuhan. Amin. Bersama-sama kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan pada kami untuk saling mengasihi di tengah dunia yang hanya mementingkan egonya masing-masing tanpa mempedulikan kebutuhan orang lain, kepentingan orang lain. Engkau menyapa kami dengan kasih-Mu, Engkau mengingatkan kami akan kasih-Mu, dan Engkau menghendaki kami untuk berbuat kasih kepada sesama kami. Bapak Surgawi, di tengah pandemi COVID-19 ini kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami berdoa untuk dunia ini. Biarlah Tuhan Engkau mampukan setiap lembaga, setiap pemimpin yang ambil bagian di dalam mencari obat dan mencari vaksin untuk penyakit ini. Biarlah Tuhan kami sebagai warga negara juga Engkau pimpin dan Engkau sertai untuk memutus rantai penyebaran penyakit ini. Engkau berikan kesadaran pada kami semua untuk memahami betapa penyakit ini sangat berbahaya. Bapak Surgawi, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang memiliki permasalahan hidup mereka. Biarlah Engkau hadir dan menyapa mereka dan memberikan kekuatan pada mereka untuk menyelesaikan beban hidup yang mereka hadapi. Engkau tidak menjanjikan akan menghilangkan beban mereka, tapi kami yakin Engkau akan menuntun mereka dan menopang mereka di dalam mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit dan memerlukan pemulihan kesehatan, Tuhan pimpin dan sertai semuanya. Tuhan berkati semuanya, keluarga, dokter, perawat, para medis, dan obat untuk pemulihan kesehatan saudara kami ini. Saudara kami yang berusia sepuh, berusia emas, Tuhan berkati dengan kekuatan iman yang baik melalui keluarganya dan melalui pelayanan kami, sehingga mereka boleh bersukacita di dalam masa-masa sepuh mereka. Tuhan, biarlah kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terima kasih. Selamat beraktivitas di rumah. Salam sukacita dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati.